Saudara-saudari terkasih, seperti saya katakan tadi dalam kata pengantar, ini kali kedua kita merayakan Natal dalam suasana pandemi COVID-19. Maka ungkapan malaikat kepada para gembala, jangan takut, mungkin ada maknanya untuk kita malam ini. Dan kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu. Dengan peristiwa ini kita disadarkan, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, semua orang tanpa kecuali, tidak memandang suku, agama, asal dan lain sebagainya, semua dihantam oleh pandemi ini di seluruh muka bumi ini. Dan bisa kita bayangkan muka bumi ini menjadi perahu besar bagi kehidupan kita bersama. Karena itu kita diingatkan lewat tema Natal pada tahun ini yang diambil dari surat pertama Santo Petrus bab 1 ayat 22. Kalau belum mengetahui apa isinya, Bapak dan Ibu yang di gereja bisa membaca di situ. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Siapa itu Kristus, Bapak Ibu, saudara-saudari? Dialah ungkapan kasih total Allah kepada manusia. Allah mau menjadi manusia, lahir di kandang, tidak ada tempat. Tadi dalam Lukas kita mendengar dia dibaringkan di palungan, dan itulah yang kita kenang setiap kali kita membuat dekorasi Natal dengan gua Natal. Dan kabar gembira yang pertama yang mendapat kabar itu adalah orang-orang sederhana juga, orang-orang yang tinggal di pinggiran. Tidak di rumah, tidak di istana, tapi di padang rumput. Mereka beralaskan tikar rumput dengan kelambu bintang-bintang di langit. Kepada mereka itulah dikabarkan sukacita bahwa penyelamat sudah lahir di kota Daud. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, warta Natal mengajak kita untuk memuji Allah dan bersyukur karena Allah sungguh mengasihi kita. Ketika Ia menjadi manusia, tinggal di antara kita, Immanuel, Dia mengajarkan kita kasih. Dia tidak hanya mengajarkan dalam bentuk kata-kata, tetapi Dia juga melakukan ajaran kasih itu kepada sesama. Dia mengampuni orang, menyembuhkan orang, bahkan demi keselamatan orang-orang yang dikasihinya, yang tadi penutup dikatakan orang-orang yang berkenan kepadanya, dia mempersembahkan hidupnya di kayu salib. Ini ungkapan kasih total yang bisa kiranya menggerakkan hidup kita juga bersama, mengasihi sesama. Pesan Natal tahun ini mengajak kita untuk melihat orang-orang di sekitar kita yang sederhana, yang kurang dilihat, yang mungkin tidak mendapat perhatian. Disitulah kita berbela rasa dan berbagi kasih. Kasih Kristus kiranya menggerakkan kita semua orang, bukan hanya kita Katolik dan Kristen, merasa sebagai satu saudara. COVID-19 menyadarkan kita, rupanya tidak ada apa-apanya kita ini. Orang-orang kesehatan pun bisa terpapar, presiden pun bisa, tukang becak bisa,
tinggal di Amerika, tinggal di Bodok, tinggal di Benua Martinus, kena juga. Banyak orang menderita, termasuk kita. Banyak usaha kita gagal. Peristiwa ini mengajak kita sadar untuk bersama-sama saling merangkul dalam kasih, saling bantu-membantu, tolong-menolong. Inilah ajakan utama dari pesan Natal untuk kita. Semoga karena kita sadar bahwa Kristus adalah Putra Allah yang tadi dalam bacaan pertama telah lahir bagi kita, juga melahirkan kekuatan cinta di dalam diri kita, sehingga kita mampu sungguh-sungguh mengasihi setiap orang. Kita mulai dengan orang yang terdekat dengan kita. Tapi kadang dunia ini semakin sempit, tidak selebar daun kelor kata orang. Waktu saya SD saya pikir daun kelor itu sebesar daun keladi, kidoh rupanya paling kecil. Dengan dunia sempit, maka sebenarnya kita antar negara, antar agama, antar suku bisa saling komunikasi menjadi satu saudara besar yang memerlukan dan saling memerlukan bantuan satu dengan yang lain. Tapi itu dasarnya harus ada kasih. Karena itu tema Natal, kasih Kristus menggerakkan kita dalam persaudaraan. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, Paulus dalam bacaan kedua mengingatkan sahabat pastoralnya, yaitu Titus, supaya Titus dalam pewartaan akan Kristus diingatkan bahwa kasih karunia menyelamatkan semua manusia, dan itu nyata dalam penyelamatan Yesus Kristus untuk kita. Inilah kasih Allah, dan dialah yang diwartakan oleh para nabi dalam perjanjian lama. Seorang putera akan menjadi raja damai. Kerajaannya ditandai dengan damai, ditandai dengan kasih, ditandai dengan persaudaraan. Maka mari Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, lewat perayaan malam Natal ini kita semakin membuka kasih kita kepada sesama kita. Kita adalah saudara yang sama-sama berjuang mengarungi kehidupan ini sampai pada keselamatan kelak. Selamat Natal, Tuhan Yesus, kanak-kanak Yesus memberkati kita. Amin.